Di sini namanya siapa, Bu? Nama saya Ibu Maimunah, umur 62. Namanya Ibu Maimunah, usianya 62 tahun. Tinggalnya di mana, Bu? Tinggal di Reni, Tinggalnya di Reni. Masih tetangga. RT 2 RW 5. Komplit, Bu. RT 2 RW 5. Dan kalau lebaran kita mampir ke sono. Minum sirup, ya. Ibu, maaf sebelumnya. Kalau boleh tahu, ya, ibu ini, mohon maaf, sakitnya sudah lama. Lama, udah ada 4 tahun, 3 tahunan dah. Koreng dah. Jadi awalnya gimana awalnya? Awalnya kayak sakit herpes gitu, gatal, terus merah. Terus selama kelamaan saya bilang lagi saya, Pak, kita ke puskesmas yuk, kontrol gitu. Kontrol tuh puskesmas, dilihat, di UGD masuk. Terus dikasih obat, dapat seminggu gak ada perubahan. Balik lagi ke puskesmas, terus kata dokter puskesmas, udah Bu, ibu saya kasih rujukan aja nih ke Permata. Awalnya di Permata, ya udah tuh ke Permata, dioperasi tuh, diambil benjolan kecil. Masuk Itu langsung operasi. Tunggu sebentar. Bapak Ibu, yang mau ngambil kartu tunggu dulu ya. Nanti biar mengabut aja yang ngasih. Yang lain duduk dulu, biar mengabut video dulu. Yang lain sabar, tumpuk aja di situ. Ya. Terus waktu ibu, maaf ya, kan ke puskesmas, cuma dikasih orang, terus dikasih rujukan ke rumah sakit. Nah, di situ dicek dulu atau enggak? ya, dicek dulu. Kata dokter, udah balik lagi kata dokternya, Bu ini harus dioperasi, diangkat ini ada benjolan. Ya udah, laki saya tanda tangan, udah dioperasi tuh, dapat seminggu 2 minggu kagak ada perubahan. Bu dokter, Pak dokter kok saya masih sakit? Oh itu masih ada Bu, saya angkat cuma yang kecil doang, kata dokter. Ya udah ibu, saya kasih rujukan ke Fatmawati. Waduh, Bapak Ibu, ya sudah dioperasi, ternyata masih sakit. Halo, nah kita kan sebagai orang yang awam berpikir gini, mungkin kalau dioperasi penyakit gua selesai, mungkin nggak sakit lagi, betul betul. Tapi faktanya setelah operasi masih sakit. Terus ke dokter lagi, dokternya bilang ada lagi. Korengnya nggak sembunyi di kelopak pentil, masih berdarah baik. Lu keluar darah, sama mandi sholat keluar darah. Ya Allah, gimana nih Pak? Darah nggak asal dibuka, darah lagi. Ya udah dah, kita ke Fatmawati udah rujukan. Jadi dia maaf ya Pak, setelah dioperasi pertama muncul kayak jatuh lagi, luka lagi. Dikit doang benjolannya. Lantas ke Fatmawati dulu di dokter Melisa. Katanya Bu ini harus diangkat semua, kata dokter. Ya udah dah, saya pasrah aja dah. Kalau mau diangkat mah 5 bulan tuh nunggu dipanggil dari rumah sakit, nggak langsung dioperasi nggak. Lama, 6 bulan kayaknya. Lama amat, jadi kok nggak dipanggil. Ya udah pasrah dah sama Allah. Nggak lama udah 6 bulan baru dipanggil. Lumayan ke rumah sakit yang harus mau dioperasi, udah cek jantung, cek darah tinggi, cek ke paru-paru, udah semua tuh. Akhirnya dioperasi, nginep ke Fatmawati. Biasa ada bla itu online mulu dah. Ketemu tuh sama dokter, nyari rumah nginep lantai 5 saya, Fatmawati. Nah, udah nginep tuh, katanya mau dioperasi tanggal 5, ternyata dokternya sakit, buang-buang air. Beneran, apa yang menjadi dioperasi, dokternya sakit. Dokternya sakit. Oh, begitu. Dokter aja bisa sakit. Jadi kalau ada ibu yang bilang tapi mulu, tapi penyakitan, tapi mulu, tapi masih sakit dengan itu. Bu Maimunah yang ngomong, udah jadwal yang operasi gagal, gara-gara dokternya sakit. Terus akhirnya nunggu nginep tuh, nginep lagi. Jangan pulang kemana, kalau pulang kan susah nyari kamar lagi.
tunggu tuh sampai tanggal 8 Desember saya baru dirapi, di operasi. Udah tuh mandi itu rapi, dimandiin tuh saya udah kayak dibersihin pakai sabun yang tested apa tuh nggak tahu dah. Udah tuh jam 9 didorong kalau udah saya naik ke lantai 6, dioperasi tanggal 6 lantai 6. Nginepnya tanggal di lantai 5, operasi tanggal di lantai 6. Itu rasanya gimana Bu waktu itu? Sakit aku enggak. Perasaan ibu bukan masalah sakit. Perasaan ibu pada mau dioperasi, payudara mau dipotong, itu sedih atau gimana? Ya, saya berdoa aja, apa yang saya bisa saya baca. Ya Allah, kalau Allah berkata lain saya udah pasrah. Udah serahin diri aja udah. Saya tiduran, mungkin yang lain pada operasi saya belum. Dokter aja. Terus, selesai dulu satu-satu. Setelah dioperasi, maaf ibu maaf ya, namanya perempuan itu kan mahkotanya selain di rambut, payudara, betul ya? Maaf kalau kita lihat sekarang di operasi ibu sedih. Ya sedih, laki saya udah kalau dikata aja Bang Adi punya bini teke sebelah doang. Ya punya mainannya sebelah doang. Masih diledek sama temennya laki. Ya diledeknya gimana Pak? Katanya punya mainannya sebelah doang. Ya maaf untung usianya udah segitu. Coba bayangin kalau waktu itu masih muda. Tapi maaf ya, setelah dioperasi ini apa yang gue rasa? Ya sekarang saya masih ada sakit nih. Sakit. Pantat berak susah. Ini kayaknya kayak ada nemu daging di bol saya nih. Kalau itu udah dipoto di rumah sakit bol saya pasiennya. Gak apa-apa, biarin dia cerita apa? Selesai dulu dia cerita. Jadi udah operasi, sekarang ada penyakit baru. Di bol berak susah. Maksudnya dikubur. Ya, maklum. Tak dulu sebentar. Belum. Dia lagi cerita dulu. Selesai operasi, tetap ada penyakit. Ada yang dirasa, terutama perutnya. Jangan berak apa. Maksudnya perutnya, BAB-nya. Kenapa terasa tuh gimana? Enggak ada lubang berak kayak sempit kecil. Saya takut dioperasi lagi nih. Kalau berak susah. Sampai kayak gitu, sampai sakit. Tapi udah periksa ke dokter. Selama habis dioperasi, pas cabut benang tuh, padahal udah cabut benang saya sama dokternya. Bu ini harus di kemo, kata dokter. Ya, tapi kalau saya nggak mau gimana? Harus, kata dokternya. Kata saudara-saudara nih, jangan kemo. Benar, tangan saya di kemo tiap hari tuh, sekarang tinggal udah. Makin takut tuh dia. Udah mana habis operasi kagak sembuh, terus disuruh kemo, baru benar mau disuruh kemo, tetangganya meninggal. Terus jadinya mak milih kemana? Kata saudara pada udah jangan di kemo dah, bedain aja. Makan juga apa aja nggak usah matang-matang. Apa saya murah makan. Kayaknya orang Betawi banget. Selesai dulu. Tunggu ya Bu, duduk dulu Bu. Ya, satu lagi. Saya mau nanya, kenapa emak balik lagi ke sini? Ya biar supaya bol saya namanya juga orang tua. Coba dubur. biar saya berak yang lancar. Ya, biar duburnya kembali sehat, BAB-nya lancar. Terus berarti emak ingat coyan lagi. Ingat kan kalau udah kesini. Kenapa milih coyan kesini? Ya kan sih mah ada obatnya loh. Apa obatnya? Mana? Tunjuk. Menyembuhkan macam-macam. Menyembuhkan penyakit macam-macam. Jadi emak ingat coyan. Iya, saya kemana lagi? Oh, tangan dulu dong.
buat terapi lagi. Apa? Gue kan takut nanti biar gue lancar, biar tak gue mati lagi. Kalau gue kagak berobat kesini lagi. Itu jadi dipikirnya gini, gue kudu kecoyang. Kalau gue kagak kecoyang, kan gue mati. Ya, takut saya. Oh ya namanya orang kan masih pengen hidup. Cucu saya masih kecil. Saya pengen ngalamin cucu saya udah sampai gede. Sepuluh tuh banget, tangan dulu sama kerja. Jadi harapan ibu apa? Harapannya apa? Saya sih pengen panjang umur. Panjang umur itu buat ibadah, bukan buat senang-senang. Pengen punya rezeki buat ibadah. Emang suami saya sih kerjanya mau sambutan lah. Kadang ada, kadang enggak gitu. Apa? Yang penting ibu semangat, ibu sehat. Terus mau ngomong apa sama teman-teman? Ibu semuanya jangan pada ngalamin ya kayak saya. Mudah-mudahan katanya pada Makanya tuh bagus loh dia joggingnya bagus. Bapak Ibu semoga pada sehat, jangan ngalamin sakit. Dan teknik utuh. Kasihan lakinya ya. ya sekarang mah saya udah jarang begitu ya. Tapi kalau laki mah biar tua tapi masih mau. Ya terus gimana? Tadi lo dia diajak maju nggak mau, tapi sekalian dimajuin bodoh sampai beres. Oh, saya kali mikir, olah pusing. Oh, ya ulah nggak apa-apa ya man. Terus sekarang saya mau jadi nanti kalau mau tiduran di sini nih lagi nih tiduran di sini, mak pengen duduk. Nah, duduknya gini, ngangkat. Ya, kalau besar nggak pakai celana. Apa yang sembarangan. Semua bau terasi. Nah, nih, sini. Bapak Ibu, rungokno. Itu duduk yang benar tuh. Udah kayak di warteg. Orang kecil banget. Bapak Ibu, rungokno. Kalau di sini nggak pakai celana, ngeri juga. Kasihan guru Basri. Belum pernah lihat gituan, yang lihat yang isun. Jadinya nanti guru Basri nggak jadi kawin. Dia kaget, ya tetap pakai celana. Ya duduknya begini, celananya yang putih ya supaya apa? Duburnya itu tenang, ya Biar lancar enaknya. tepuk tangan dulu dong. Jadi sekarang nggak apa? Enggak, kalau berak ngebut. Apa? Ya Allah. Kagak keluar sedikit merecet. Kecil. Ya, boh. Siapa? Kedua, Bapak Ibu kalau gampang makan payah. Udah bisa lipat juga, nggak ngaruh. Memang ada penyakitnya, betul? Pernah makan payah? Beli tiap hari 10.000. Udah kayak tetap aja agak Pantas setiap saya mau beli payah di Reni habis, dihabisin payah. tetap aja nenek susah. Jangan ada penyakitnya itu. Bol saya. Bapak Ibu, tadi beliau minta doa semoga terapi di sini berubah. Terus mau bilang apa sama yang punya payah? Bolehlah, mau ngomong apa? Mana Pak? Nah, Pak, saya mau minta doanya. Saya kecoyang ini karena saya nggak berak-berak. Biar saya beraknya lancar. Saya doain Bapak biar panjang umur sehat. Kalau saya udah diterima di sini, banyak saya lancar.
penghasilan. Terus hubungannya sama bayar apa? Tepuk tangan dulu dong untuk Mas terus ya ternyata begini Bu. Bersyukur. Halo. Kondisi beliau sudah tidak sempurna. Tapi dengan dia udah terkecoyak, bisa tertawa, bisa senang, bisa gembira. Iya, makanya kata Pak, mau beres hujannya. Udah gak apa-apa. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Saya doain. Satu, nanti kalau PAB-nya sudah lancar, ngomong. Ya, ini. Ngomongnya gimana? Lapor. Oh Bu, saya udah lancar nih, bos. Empas. Oke, berarti laporannya. Oke? Jangan malu. Janji? Janji benar. Yang penting duduknya. Beres enggak dong. Tak dulu. Yang penting duduknya. Kampang. Yang